Sejumlah daerah harga komoditas bahan pokok mengalami kenaikan. Untuk mengetahuinya kita tergabung dengan reporter Anastasia Santoso di Pasar Mencos, Setiabudi, Jakarta Selatan. Selamat siang Tasya, bisa Anda sampaikan bagaimana harga kebutuhan pokok pada hari ini? Ya, selamat siang Beni. Tadi kalau memang sempat Anda sebutkan bahwa terjadi kenaikan harga komoditas pangan di sejumlah pasar, dan ini memang bisa saya konfirmasi kepada Anda dari Pasar Mencos atau Pasar Karet Belakang di Setiabudi, Jakarta Selatan, bahwa tadi sempat berbincang sedikit dengan sejumlah pedagang bahwa memang terjadi kenaikan harga bahan pokok di sejumlah komoditas, dan memang relatif berbeda begitu variasinya, variasi kenaikan harganya begitu Beni. Dan memang siklus kenaikan daripada harga pangan jelang Ramadan ini sendiri itu memang selalu ada pada setiap tahunnya. Nah, saya akan ajak Anda jalan sedikit untuk lihat di Pasar Karbela atau Pasar Mencos di Setiabudi, Jakarta Selatan ini. Nah, untuk harga yang paling ditunggu-tunggu, komoditas yang paling ditunggu-tunggu yaitu daging sendiri. Daging itu di Pasar Karbela ini mengalami harga yang cukup relatif stabil, yaitu di harga 140 per kilonya. Namun tadi sempat saya berbincang sedikit dengan pedagang dagingnya bahwa mereka diinfokan bahwa akan ada kenaikan dari harga daging begitu. Jadi harga daging juga masih belum pasti stabil di 140 per kilonya dan 150 untuk khas dalam. Dan juga tadi saya sempat berbincang sedikit dengan pedagang ayam yang biasanya ayam satu ekornya dikenakan harga 50 seekor, sekarang bahkan dibanderol harga 55 sampai 60 satu ekornya. Dan untuk komoditas perikan-ikanan juga memang mengalami kenaikan. Salah satunya adalah ikan kembung yang biasanya dibanderol harga 50 sekilonya, sekarang harus konsumen harus merogoh kocek hingga 60.000 sekilonya. Nah, untuk komoditas sayur mayur, umbi-umbian juga betul-betul mengalami perubahan harga atau lonjakan harga begitu ya Beni. Dari cabai rawit sendiri, dari yang awalnya harga 60.000 sekarang mulai naik bertahap, bahkan meroket hingga 100.000 per kilonya. Tadi juga sempat disebutkan oleh pedagang sayurnya bahwa cabai keriting merah juga masih di harga 60.000 per kilonya. Dan untuk bawang merah juga betul mengalami kenaikan begitu ya Beni, dari 40.000 per kilonya sekarang bahkan menyentuh berkisar di angka 60 hingga 70.000 per kilonya begitu Beni. Dan untuk sayur mayur sendiri memang mengalami kenaikan harga yang relatif beragam, tapi yang paling mencolok yang terasa tadi setelah saya berbincang dan berdialog dengan para pedagang yaitu adalah kangkung dan juga bayam, yang memang dari awalnya adalah 5.000 satu ikatnya untuk kangkung dan bayam, sekarang mereka harus merogoh kocek, para konsumen harus merogoh kocek sampai 7.000 satu ikatnya. Dan ini meresahkan para pedagang yang karena pembeli yang biasanya membeli banyak ikat dengan harga yang murah begitu, sekarang harus mulai mengurangi jumlah kuantitasnya begitu. Dan saya akan mengajak Anda sedikit untuk berbincang dengan salah satu penjual pedagang beras begitu yang memang menjadi komoditas pokok dari masyarakat Indonesia. Ibu, boleh tahu ibu siapa? Ibu Dwi. Ibu boleh tahu nggak harga beras sekarang bagaimana, berapa? Ada kenaikan sih dari kemarin ya. Yang tadinya medium 13.000 sekarang jadi 13.400. Yang tadinya 13.600 menjadi 13.900. Untuk yang mediumnya, yang premiumnya dari 14.300 menjadi 14.600. Ibu, terus karena kenaikan harga seperti ini, apakah ada keluhan dari pelanggan seperti itu? Iya, mereka apalagi untuk pedagang-pedagang yang untuk pedagang nasi, mereka mengeluhkan untuk ngejual kembalinya itu. Iya, apakah untuk kenaikan harga mereka mungkin susah, mungkin mengurangi kuantitas saja kan. Dari konsumen, dari produsen sendiri Bu, ada nggak sih kenapa sih harganya bisa naik begitu? Mereka ngomong nggak sih kenapa harganya naik seperti itu? Kalau soal itu kita kurang tahu ya, cuman kita mungkin dari faktor cuaca kali, karena kemarin juga ada banyak
bencana juga kan, ada banjir, ada longsor. Mungkin yang tadinya mau siap panen jadi nggak panen gitu. Ya situ aja. Ibu ada harapan ke depannya bagaimana Bu terkait kenaikan harga ini? Harapannya minta lebih baik lagi aja, distabilkan lagi harga-harganya, biar ibaratnya sesuai dengan kemampuan masyarakat kita, itu aja sih. Biar Indonesia itu lebih sejahtera lagi aja. Terima kasih banyak Ibu Dwi. Jadi Beni, kalau mungkin yang boleh saya simpulkan sedikit bahwa beras juga mengalami kenaikan harga begitu. Jadi yang beras medium yang dari 12.800 kini harus naik di harga 13.900 begitu, dan juga beras premium yang awalnya di harga 14.300 sekarang harus berada di harga 14.500, dan ini tadi juga sempat disebutkan, saya simpulkan sedikit dari penjual berasnya tadi bahwa ini juga kemungkinan besar disebabkan karena faktor cuaca begitu Beni. Dan tidak hanya komoditas beras saja tapi juga telur juga mengalami kenaikan begitu Beni, dari 29.000 per kilonya sekarang dibanderol di harga 31.000 per kilonya. Dan tidak hanya itu saja, minyak pun juga tadi saya sempat berbincang sedikit dengan para pedagangnya juga mengalami kenaikan begitu, dari 18.800 kini harus konsumen harus merogoh kocek sebesar 19.500 begitu Beni. Dan tidak hanya para pedagang saja, tadi juga saya sempat berbincang sedikit dengan para pembeli konsumen begitu ya, begitu khususnya para ibu-ibu yang juga memang mereka merasa ini meresahkan gitu, dan mereka berkeluh kesah akan kenaikan harga pangan ini begitu. Mereka merasa tercekik dengan adanya kenaikan harga pangan jelang Ramadan ini sendiri Beni, karena memang kenaikan kebutuhan pokok ini membuat mereka harus mengurangi beberapa bahan ketika memasak begitu, dan juga kuantitas ketika memasaknya begitu. Dan memang untuk update sendiri dari pihak pemerintah sempat disampaikan oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan bahwa saat ini sejumlah instansi itu sedang rutin untuk berkeliling pasar untuk memantau begitu harga, baik dari segi harga maupun pasokan dari bahan pokok di pasar-pasar begitu, sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya menjaga stabilitas pangan menjelang Ramadan dan juga Idul Fitri. Tentunya ini kami berharap bahwa pemerintah bisa turut serta dan mentindaklanjuti hal ini, mengintervensi hal ini agar daya beli masyarakat bisa tetap stabil, khususnya jelang Hari Raya Imlek dan juga Ramadan. Begitu Beni. Baik Anastasia, dari laporan Anda hampir seluruh bahan yang ada di pasar mengalami kenaikan, dan tentunya kita berharap seperti yang disebutkan tadi bahwa intervensi pemerintah bisa membantu menstabilkan harga terutama jelang Imlek dan juga masa Ramadan ini. Terima kasih banyak Anastasia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.